secara online aja ya. Soalnya apa konektor saya tiba-tiba nggak tahu nih kepelingsut di mana waktu tadi saya di ini. Soalnya kalau nanti di kelas pun saya nggak bisa apa-apa, jadi udah online aja. Dan buat kalian juga pagi-pagi di rumah dulu, nanti langsung ke kantor ya, ke kampus ya. Baik, saya share ya. Mungkin kita awali dulu sebelum ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya share ini ya. Nanti kalau 1 jam selesai, kalian nyambung lagi ya. Baik, Bu. Sudah bisa dilihat. Bisa, Bu. Ini yang saya materi hari ini. Mungkin lebih baik kita masuk ke ini dulu aja ya, ke stopping power yang apa. Nanti kita cerita tentang stopping power ke yang beta dulu ya. Yang radiasi beta dulu, yang alfa minggu depan. Ini saya ulangi lagi, saya review lagi tentang ini ya, tentang interaksi elektron atau beta dengan materi ya. Ini ada satu bentuknya, ada inelastic scattering ya, inelastic scattering atau secara garis besar adalah eksitasi dan ionisasi gitu ya. Nah, ini ada inelastic scattering, terus nanti ada elastic scattering. Ya, kalau inelastic nanti bentuknya seperti ini gambarnya ya. Kalau elastik ini seperti ini. Kemudian satu lagi masih inelastik ya, masih inelastic scattering tapi nuklir. Jadi nuklir apa? Nuklir scattering atau sering disebut juga dengan radiatif nantinya radiatif stopping power atau radiasi yang dihasilkan ya. Nanti radiasi hasil interaksi yang dihasilkan adalah radiasi foton yang disebut dengan X-ray Bremsstrahlung. Nah, itu adalah hasil interaksi inelastic nuklir scattering dari elektron. Jadi, walaupun disebutnya nuklir, tapi sebetulnya bukan dengan reaksi dengan intinya ya, tapi mendekati inti. Makanya disebutnya inelastic. Jadi bukan fotonuklir bukan reaksi nuklir atau reaksi inti yang sebenarnya, tapi mendekati inti karenanya disebut dengan scattering. Ya. Jadi ini ya yang saya tekankan tadi ada satu inelastic scattering, kemudian elastic scattering, kemudian inelastic nuclear scattering. Nah ini saya sebut namanya lebih baru, tapi intinya sebetulnya adalah interaksi yang menghasilkan X-ray Bremsstrahlung. Kemudian bentuk interaksi yang biasanya tertangkap oleh sebetulnya ini bisa tertangkap oleh suatu alat ya atau detektor. Ini adalah berkas-berkas ya, jadi sebentar ya. Ini adalah berkas-berkas atau track dari elektron ya kalau berinteraksi dengan materi ya. Misalnya ini di air, prinsipnya seperti ini air kalau ketangkep. Tapi misalnya di air ini kemudian ditangkapnya misalnya oleh suatu gel gitu ya di medium air tapi di dalam gel. Nah, ini bisa terlihat seperti ini. Bentuk apa sih? Hasil track interaksi dengan elektron dengan materi. Kemudian selanjutnya ini bentuk-bentuk interaksi ya, interaksi bermacam-macam radiasi ya, biar kalian bisa membedakan. Misalnya ya, misalnya yang di atas paling atas, ini bisa ada yang lihat nih radionuklidanya apa? Radioaktifnya apa? Paling atas bisa terlihat nggak? Terlihat, Karbon Bu. 14. Ya, Karbon. karbon 14 ya.
Karbon 14 itu pemancar beta, ya. Termasuk pemancar beta murni. Nah, ini kalau dilihat range-nya seperti ini, ya. Jadi range dari apa sih? Kemarin range itu udah tahu ya jaraknya ya, jarak hasil apa sih boleh juga disebut dengan daya tembus ya. Jadi, nah ini adalah range dari radiasi beta yang dihasilkan oleh karbon 14. Nah, radiasi beta yang dihasilkan oleh karbon 14 itu punya energi 0,154 atau 154 keV. Ya, energinya energi maksimum. Nah, ini range-nya sekitar 0,22 mm. Kemudian kalau fosfor 32 karena energinya lebih tinggi, bisa 1,71 MeV, nah maka range-nya bisa beberapa kali lipat nih, yang berkali lipat. Maksimum range-nya bisa sampai 8 mm. Kemudian ini adalah fosfor 210 ya, 210 pemancar alfa. Anda lihat nih range-nya kira-kira seperti ini bentuknya ya. Nah, range-nya ini 0,037 mm ya. Ini bukan fosfor tapi polonium 210 pemancar alfa punya energi cukup tinggi nih 5,3 MeV. Biasanya energi alfa tuh tinggi-tinggi ya. Kemudian yodium 125 ini pemancar gamma ya, pemancar gamma dengan energi 0,35 MeV. Nah, ini pemancar gamma ini punya range-nya jauh lebih tinggi. Nah, sekitar nantinya tuh kalau interaksi yang kolosinya itu adalah bisa lebih dari 3,3 cm nih ya. Ini kalau ada tanda buntut-buntut kayak gini ya. Nah, ini tuh artinya dipersingkat ya, dipersingkat gambarnya. Jadi awalnya bentuknya titik-titik. Kalau ini kan langsung apa? Langsung bentuknya ionisasi gitu ya. Ada plus minus. Sama alfa juga plus minus gitu ya. Alfa lebih dense, lebih padat, kadang sedikit lebih lurus, sementara beta lebih apa? Lebih mudah belok-belok ya. Nah, kalau yang foton lurus dulu bentuknya titik-titik gitu ya, berkas titik. Baru di belakangnya ionisasi ya, di belakangnya baru ionisasi. Nah, ini berkas yang ini adalah berkas eksitasi-eksitasi yang di sini langsung ionisasi. Sama juga kobalt 60 ya, punya energi 1,33 MeV ya. Nah, ini panjang kali. Nah, biasanya kalau foton itu ya, kalau foton tuh di belakangnya ionisasinya seperti ini. Jadi ada yang terionisasi seperti ini, kemudian nanti ada gamma sekundernya ya. Ada foton sekundernya polanya. Kemudian netron juga sama ya, netron juga sama karena apa? Karena cenderung apa sih? Cenderung ini ya, cenderung mirip yang netron ini cenderung mirip foton dalam hal muatannya. Ya. Jadi di sini nanti ada di ujung-ujungnya ada terionisasi, terus ada netron sekundernya. Nah kalau proton ini lebih ini lagi, ya, range-nya lebih pendek lagi. Kira-kira gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau dengan apa sih partikel berat bermuatan, bagaimana interaksinya, ya? Nah, kalau partikel berat bermuatan, kalau elektron kan tadi hanya apa sih? Ya, ionisasi eksitasi, tapi ada elastic scattering, ya, inelastic scattering dan inelastic nuclear scattering. Nah, kalau yang ini alfa ya atau contohnya alfa ya, partikel berat bermuatan itu kita kelompokkan lebih simpel lagi ya, jadi ionisasi dan eksitasi saja. Ya. Kemudian nanti apa saja sih yang akan kita hitung dalam kimia radiasi? Ini sebagai ininya ya, sebagai fundamentalnya. Nanti ada energi maksimum transfer dari tumbukan tunggal, kemudian nanti ada energi spektrum energi loss dari tumbukan tunggalnya, kemudian stopping power menggunakan rumus Bethe ya. Kemudian nanti ada menghitung energi eksitasi rata-rata ya. Kemudian nanti ada stopping power dari proton dan range ya.
Lalu kita masuk ke ini ya, energi loss mekanismenya ya, mekanismenya seperti ini. Nanti kata-katanya dibaca ya. Jadi ini bisa bisa kelihatan nih ya. Ini misalnya kalau alfa partikel nih, ya, alfa partikel bisa dilihat ya. Jadi misalnya ada suatu di sini sumber radioaktif alfa, kemudian memancarkan alfa. Nah, ini kira-kira berkasnya seperti ini. Kemudian nanti di sini stop ya, di sini stop. Nah, disitulah nanti jadi energi alfa tuh di sini kehilangan benar-benar total kehilangan energinya ya. Jadi kalau yang alfa, sementara kalau yang beta partikel Anda bisa lihat ya polanya seperti ini. Kalau alfa relatif lebih lurus, kalau beta lebih apa sih? Lebih bengkok-bengkok ya. Nah, kemudian ini jadi kehilangan energi itu prinsipnya mirip dengan momentum ya. Jadi misalnya ada suatu ini ya, suatu yang apa sih, suatu partikel radiasinya, kemudian dengan massa dari ininya ya, materinya. Jadi kalau yang di sini yang M besar ya, yang M besar itu massa dari partikel yang nanti menumbuk punya kecepatan karena apa? Punya energi kinetik, sementara medium ya, mediumnya atau materinya ini hanya punya M aja. Jadi belum tidak punya energi kinetiknya. Ini terjadi sebelum terjadinya collision atau sebelum terjadinya tumbukan. Nanti setelah terjadinya tumbukan, si materi si partikel yang apa menumbuk yang akan menumbuk materi akan bergerak ya dengan kecepatan V1 kemudian menumbuk si mediumnya ya materi mediumnya sehingga materi mediumnya nanti terdorong punya ini jadi punya kecepatan juga karena terdorong. Nah, ini nanti ada transfer energi ya berarti. Nah, kemudian kalau dilihat berarti M-nya M besar tuh punya partikel, V1 besar punya partikel juga, kemudian nanti jadi M1 punya medium dan V1 punya partikelnya, punya partikel mediumnya ya. Nah, jadi kan rumusnya akan seperti ini ya, nanti terkait dengan eh, rumus momentumnya ya, konservasi momentumnya. Jadi setengah M besar V pangkat 2 ya. Jadi V apa nih? V dari partikel radiasi tadi. Sama dengan setengah M, kemudian ini V-nya pangkat 2 tapi V yang setelah transfer energi, setelah tumbukan lah ya. Kemudian di sini ada setengah M dari apa sih? M dari mediumnya ya, medium atau materinya, dan V1-nya, V1 kecilnya adalah kecepatan dari mediumnya dipangkatkan 2. Nah, atau nanti seperti ini ya, karena setengah-setengahnya bisa dirubah menjadi seperti ini. Kemudian nanti kalau rumus yang 51 dan 52 ini disubstitusi, maka akan menghasilkan rumus yang ini ya, rumus berikutnya. Jadi nanti kecepatan yang partikelnya tadi ya kecepatan partikel radiasinya tuh nanti rumusnya akan seperti ini ya. Nanti akhirnya kita bisa menghitung dari situ menghitung Qmax-nya ya. Qmax-nya sama dengan nih pakai rumus yang ini ya tadi yang momentum tadi ya. Qmax-nya ini terus nanti kalau ini disederhanakan menjadi 4M E uh, sorry 4M-nya ini adalah massa dari medium, kemudian massa dari partikelnya, kemudian ini energinya, ya. Kemudian dibagi dengan massa dari partikel ditambah massa mediumnya pangkatkan 2. Nah, E ini energi ini adalah mv kuadrat dibagi 2. Ya. Jadi ini adalah energi inisial awal dari partikel radiasi awal tadi. Ya, gitu. Nah,
Ini nanti ada catatannya ya, catatannya di bawah ini. Ya, misalnya kalau untuk muon gitu ya, M-nya 207 M, kalau pion sekian, kalau kaon sekian, kalau proton sekian ya. Oke, contohnya ya. Kita bikin contoh ini contoh. Hitung energi maksimum dari suatu proton yang punya energi 10 MeV ya. Kemudian mendekati ini mendekati suatu materi ya, can close in a single electronic collision. Jadi kalau menumbuknya dalam bentuk tumbukan apa sih single electronic collision. Nah, ini karena tadi ada rumus yang 54 tadi ya, 54 tadi maka dimasukkan nih 54 tuh yang ini ya. Nah, nanti bisa diselesaikan Qmax-nya sama dengan 4M, kemudian kali E dibagi M. Ya. Ini 4-nya itu adalah 4 kali masanya 1 karena proton itu 1 ya. Kemudian dibagi ini 10, terus tadi yang untuk proton nilainya sekian kan ya. Untuk energi yang apa sih, yang proton tuh nilainya sekian. Kemudian nanti dibagi ya. Oh, ini dalam langsung MeV aja langsung ya. Jadi M-nya sekian ya, 1836. Ya. Ini 10-nya tuh adalah untuk energinya. Tadi ada catatannya. Jadi nanti dapat nilainya adalah 21,8 keV. Nah, ini kalau 21,8 keV ini berapa kalinya dari ini? Berarti sekitar 0,22% dari energi proton awal. Ya. Jadi ini adalah kalau suatu proton mendekati artinya menumbuk suatu 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 materi ya, suatu materi medium dalam bentuk collision yang single elektronik, jadi tumbukan yang tunggal. Kira-kira itu ya contohnya. Nah, ini adalah tabel-tabel ya, tabel-tabel seperti untuk apa sih? Untuk menghitung Qmax-nya ya, menghitung apa hasil Qmax-nya dari misalnya ini tabelnya untuk apa nih ya? Sebentar. Ini Qmax untuk apa sih? Untuk suatu tumbukan proton ya dengan elektron ya. Proton dengan elektron nih. Jadi kalau protonnya punya energi 0,1 nanti Qmax-nya sekian, kalau 1 sekian dan seterusnya. Kira-kira yang ini bisa bisa terbayang nggak? Bisa, Bu. Bisa. Kalau ada istilah single electron collision, artinya apa? Single. Jadi proton mendekati jadi ini ada istilah ini. Jadi proton yang punya energi 10 MeV melakukan ya interaksi single electron collision. Artinya apa maksudnya? Collision itu apa tadi? Ini menumbuk satu elektron, Bu. Tumbukan ya. Terus menumbuk apa itu protonnya? Menumbuk apa protonnya? Ini lihat nih, Elektron, Bu. collision single electron. Menumbuk apa? Single. Ini ada a single electron. Jadi menumbuk apa? Protonnya menumbuk apa nih? Elektron, Bu. Elektron, Bu. Nah, Elektron. ya oke, menumbuk elektron. Elektron yang di mana ya? Elektron yang di mana ya? Di medium, Bu. Ya, di medium ya. Jadi elektronnya di medium. Jadi elektron di medium yang mananya ya? Elektron di medium. Kira-kira bisa menggambarkan elektron yang mana ya? Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Kalau a single electronic collision, kira-kira proton itu kira-kira menumbuk yang mana ya?
Protonnya ada di luar atau di dalam? Halo, para mahasiswa. Protonnya berasal dari mana ya? Di dalam, Bu. Di dalam sini? Enggak ya. Jadi di sini Luar. nih. Jadi di sini nih. Ini misalnya proton nih. Proton jadi partikel dari luar, eksternal, insiden. Nah, punya energinya tadi berapa? 10 mF. Punya energi berapa? 10. 10 ya. 10 Kalau mF. kira-kira kalau single electronic collision, proton untuk proton, kira-kira dia akan menumbuk elektron yang di kulit luar atau kulit yang lebih dalam? Kulit luar. Luar, Nah, Bu. jadi Kulit ya, karena luar. proton itu kan daya tembusnya relatif apa? Tadi kan lihat range-nya lebih pendek kan ya? Jadi hanya akan yang terluar. Walaupun nih energinya tinggi nih, nanti hitungannya pakai yang rumus tadi, ya rumus 54 tadi nih. eh, jadi akan pakai rumus yang ini nih ya, akan kehilangan apa? Akan kehilangan energinya kira-kira 0,22%. Ya, jadi ini ngitung key value-nya, jadi ngitung key max-nya, energi yang dilepaskannya, kira-kira sekian. Energi yang dilepaskan berarti energi yang kira-kira energi transfernya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ini mungkin nggak terlalu, apa sih, nggak terlalu nanti jadi titik berat kimia radiasi, karena harusnya materi seperti ini kalian dapat di fisika modern. Kalian dapat fisika modern kan ya? Dapat kuliah fisika modern kan ya? Dapat, Bu. Ya, jadi harusnya itu udah didapat itu ya. Oke, kemudian yang bagian-bagian ini nanti saya lewat aja dulu ya. Jadi ini saya lewat dulu yang ini karena harusnya ini materi-materi yang ini udah di apa diberikan di fisika modern, tapi kita masuk ke ini ya, ke stopping power ya. Stopping powernya kita langsung aja ke rumus Bethe ya. Stopping powernya kita langsung ke rumus Bethe. Maaf, sebelum stopping power mungkin kita ke range dulu ya. Sebentar. Sebentar ya, saya apa saya untuk range mungkin saya lihatkan di bukunya ini ya, sebentar. Nanti kalau apa? Kalau ininya mati masuk lagi ya, Baik, Baik, Bu. Bu. menit lagi nih. Udah ada peringatan sebentar ya, kita lihat. Oh, sorry, range. Saya pernah ngasih Anda buku Herman Chamber nggak? Pernah, Bu. Nah ya, nanti dibuka di halaman halaman ini ya, di halaman ini dulu ya. Ini dulu saya kenalkan terkait dengan density thickness ya.
Jadi nanti density thickness itu ada istilah density thickness itu adalah jadi nanti ketebalan ya, ketebalan terus dikali dengan ini, dikali dengan rho ya. Nanti rumus densitas density thickness ini rumusnya jadi ini. Jadi saya review terkait dengan density thickness. Jadi kalau ada ketebalan ya, ada ketebalan atau suatu inilah boleh ketebalan, boleh panjang, boleh lebar gitu ya. Terus dikali rho maka itu adalah densitas thickness ya. Kemudian kalau nanti ada kaitannya dengan soal-soal yang namanya range ya, kita ini. Kemudian ini sudah terlihat yang ada kotak merahnya? Lihat. Sudah. Nah, ini adalah rumus terkait dengan range yang berkorelasi dengan energi, ya, yang berkorelasi dengan energi. Kalau kita mempunyai data apa sih? Data ingin dicari energi, ya, kita punya data range, maka rumusnya pakai ini. Ya. Rumusnya pakai yang atas dulu nih, ya, yang pertama ini. Ya, jadi ini rumusnya adalah ya energi sama dengan 1,92 kali R pangkat R-nya itu adalah range 0 ya kali R pangkat 0,725. Ini untuk apa? Untuk range radiasi elektron atau beta ya. Dengan ya ini yang rumus yang pertama ini range-nya kalau range-nya di bawah atau sama dengan 0,3 gram per sentimeter persegi ya. Jadi ini gram per sentimeter perseginya ini tadi adalah densitas thickness ya. Kemudian jadi range-nya ada densitas thickness-nya. Kemudian kalau range-nya itu dicari ya, kita punya data energi, maka rumusnya adalah ini ya. Untuk energi yang di bawah ya, untuk energi elektron atau beta di bawah 0,8 MeV, di bawah atau sama dengan 0,8 MeV, maka rumusnya R sama dengan 0,407 kali energi pangkat 1,38. Nah, ini juga sama untuk energi beta dan elektron, tapi yang range-nya lebih besar atau sama dengan 0,3 gram per sentimeter persegi. Pakai rumus yang ini ya, yang 1,85 kali R ditambah 0,245. Kemudian yang ini kalau kita tahu energinya, untuk energi yang lebih besar atau sama dengan 0,8 MeV. Nah, ini sama dengan 0,542 energi kurangi 0,133 ya. Ini di ini ya, boleh difoto ya. Nah, range-nya ini dalam bentuk jadi bukan hanya range panjangnya aja tapi dikaitkan dengan dikali densitasnya ya. Sampai sini cukup jelas yang bagian ini, yang bagian range ini. Jelas, Bu. Sebentar. Jadi kita bisa nanti kalian bisa lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini nih. Misalnya nanti yang ini kalian baca dulu ya, baca latihan soalnya untuk range ya. Nanti kalau ada waktu luang kita latihan khusus untuk range ya. Jadi ini ada contohnya misalnya berapa sih ketebalan suatu plexiglass ya, suatu plexiglass dan aluminium untuk untuk jadi shielding suatu sumber strontium 90 ya. Nah, ini contohnya. Nanti kalian baca yang bagian ini ya. Agar apa? Agar saya nanti bisa ini langsung terkait dengan ini ya, dengan stopping power. Oke, sampai sini cukup jelas yang range itu ya. Cukup jelas ya yang range.
Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang nanti kita masuk ke mekanisme energy loss ya. Nanti ini adalah kaitannya dengan stopping power elektron dan beta. Ini gambarannya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ada istilah spesifik ionisasi ya. Spesifik ionisasi. Coba nih ada siapa yang jago bahasa Inggris nih? Rizky Apa Akbar, Bu. Ya, silakan Bar. Spesifik ionisasi Bar. Kemarin apa? Kemarin dijelaskan ya, spesifik ionisasi kan ya? Kira-kira apa spesifik ionisasi itu? Nih kalau kalian melihat ini ya, nih. Nih kalau kalian ngelihat berkas ini, ya ngelihat berkas yang ini kan ada yang sorry, nih ada yang ini ya, nih ada yang kelihatan apa, nih ya. Nah ini adalah track ya, track dari terionisasinya suatu apa nih? Suatu photographic emulsion oleh apa? Oleh elektron. Ya. Jadi track dari elektron yang mengionisasi suatu uh, emulsi fotografik ya. Akibat apa nih? Di sini sih akibat reaksi dari elektron dari reaksi kosmik dari ini ya radiasi kosmik. Jadi ada yang apa sih bercaknya ada yang lumayan tebal, kemudian di luar-luarnya itu ada titik-titik kecil, ya. Ada juga yang lain-lainnya. Itu adalah eh, salah satu contoh. Ini berarti ini foto asli nih. Nah sekarang kira-kira spesifik ionisasi itu gimana? Berarti nanti kita jumlah, ya misalnya di sini tuh ada berapa berkas ion, ya ada berapa hasil ionisasi yang tertangkap. Kemudian diukur panjangnya, ya diukur panjangnya. Ya. Nah, berarti nanti ada jumlah berapa ion per satuan panjang. Nah, itu namanya ionisasi spesifik. Oke ya, ini mungkin saya udah dikasih apa? eh, Kasih ini untuk ini dulu. Mungkin akan stop nanti 1 menit lagi. Nanti nyambung lagi ya. Masih buka Bu. buku Herman Chamber. Ini juga saya kenalkan juga ya. Ada istilah ya. Ada istilah ionisasi potensial ya. Jadi ionisasi potensial itu adalah potensial suatu gas gitu ya atau suatu senyawa agar terionisasi. Nah, jadi dibutuhkan kira-kira biasanya berapa elektron volt. Misalnya kalau H2 nanti untuk terionisasi butuh potensial kira-kira 13,6 ya. Kemudian helium 24,5 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian juga ada ini mean energy expenditure ya per ion per. Jadi energi yang dibutuhkan ya energi rata-rata yang dibutuhkan untuk menghasilkan pasangan ion. Nah, misalnya yang sering kalau diproteksi radiasi, yang sering kita gunakan ya,
terkait dengan mean energy expenditure ini untuk setiap pasangan ion tuh misalnya adalah udara. Nah, udara ini kira-kira mendekati ini nih, mendekati nitrogen dan oksigen ya. Jadi kira-kira 34-an nilainya. Ya, karena nitrogen yang paling banyak untuk udara ya berarti kira-kira ambil 34 nilainya. Ya, kira-kira gitu. Nah, kita masuk ke stopping power ya. Nanti rumusan rumusan dari spesifik ionisasi itu apa? Nanti ada hubungannya dengan stopping power ya. Jadi nanti stopping power ini ya nih. Jadi kalau tadi saya menanyakan definisi spesifik ionisasi ya, ini adalah rumusan dari dalam bentuk rumus ya. Jadi ini kok kayaknya bergetar-getar gitu ya. Oke deh. Jadi ionisasi spesifik itu adalah nanti stopping power per ini ya, per energi mean expenditure itu ya yang dilambangkan dengan W ya. Jadi stopping power dalam satuan elektron volt per centimeter dibagi dengan W tadi yang elektron volt per pasangan ion ya, ion pair. Nah, kita masuk ke bagaimana menghitung stopping power-nya ya. Stopping power untuk apa? Ya, stopping power untuk elektron atau beta ya. Jadi stopping power untuk elektron atau beta. Nah, rumusnya pakai ini. Jadi rumusnya ini pakai rumus beta ya. Nah, ini jadi nanti ada dE per dx ya. dE itu berarti E-nya energi, X-nya ya boleh panjang, boleh ketebalan ya. Kemudian ini ada rumusnya nih, ada 2pi, terus Q kecil pangkat 4, kemudian ada N besar, ada Z. N itu berarti, N itu adalah number of absorber atom per centimeter kubik. Atau artinya jumlah ya, jumlah dari medium yang diinteraksi oleh elektron. Ya. Jumlah dari medium yang diinteraksi oleh elektron. Ya. Jadi walaupun ada tulisan gini, kalian catat ya. Ini jadi jumlah dari si medium materinya. Tapi jadi atom kan kalau atom tuh misalnya mol dikali bilangan Avogadro. Nah, nanti kaitkan dengan rho ya, dengan densitas. Jadi per sentimeter persegi adanya. Kemudian yang Q kecilnya itu adalah muatan dari elektron ya. Ini muatan elektron ini adalah suatu konstanta ya. Kemudian Z itu adalah jumlah atom atau nomor atom dari medium atau absorber. NZ berarti udah tahu ya. Nah, NZ ini berarti N kali Z, tapi ini di per sentimeter kubiknya ini nanti kalau untuk udara ya. Jadi kalau untuk udara kalian boleh menggunakan. Jadi kalau misalnya elektron, stopping power elektron di udara, mediumnya itu udara. Berarti kalian boleh langsung gunakan 3,88 kali 10 pangkat 20 ya. Nah, ini dalam keadaan udaranya pada suhu 0 derajat dan kanannya adalah 76 cm Hg. Ya. Oke, sampai sini cukup bisa dimengerti? Penjelasan yang sampai sini dulu, sampai NZ itu? Bisa dimengerti para mahasiswa? Atau ada yang mau tanya? Bisa, Bu. Ya. Itu ada energi M. Ya. Energi M itu apa? Ini adalah energi rest ya. Jadi energi rest dari apa? Dari elektron. Ya. Tapi dalam satuan MeV. Jadi energi restnya itu adalah 0,51. Jadi ini energi M tuh artinya apa? M tuh massa, mass-nya aja gitu ya. Jadi energi restnya. Kemudian ada energi kinetik. Ya, energi kinetik dari apa? Energi kinetik dari elektronnya. Jadi kalau elektron itu akan menumbuk misalnya udara atau mediumnya, itu di energinya berapa nih? Masukkan di sini, EK ini. Lalu beta itu apa? Beta itu adalah ya kecepatan ionisasi ya dari partikel. Partikelnya apa? Berarti kalau beta di sini berarti kecepatan partikel beta dibagi kecepatan cahaya. Jadi beta ini adalah rasio
kecepatan partikel dibagi dengan kecepatan cahaya. Lalu ada I, ya. I itu adalah ionisasi rata-rata, ya, atau gini, potensial, eksitasi, dan ionisasi rata-rata dari mediumnya, ya, atau medium dalam satuan MeV, ya. Kalau untuk udara nanti boleh digunakan nilainya 8,6 kali 10 pangkat minus 5. Untuk senyawa lain pakai rumus yang ini. Ya, jadi kalau selain udara, kalian menghitung I-nya pakai ini, 1,35 kali 10 pangkat minus 5 kali Z-nya. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kah? Oke, sekarang kalau misalnya, ya, coba hitung misalnya potensial, eksitasi, dan ionisasi rata-rata untuk air. Berapa? Potensial, ya, potensial, ionisasi atau eksitasi rata-rata untuk air. Pakai rumus ini gimana? Boleh kalian buka ininya, boleh buka bukunya atau tayangan saya kalau ada. Gimana rumusnya? Ada yang bisa untuk air? Oke, saya share ini lagi, saya share yang ini ya di tayangan saya ya. Dika, bisa mungkin Dika? Mohon maaf Bu, airnya air udara atau air water ya Bu? Air water, Oh, water. oh water, oh iya Bu. Belum Bu. Benar. Ini sudah terlihat belum? Tayangannya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Nah, Bu. jadi ini contoh untuk menghitung I-nya ya. Nah, kalau misalnya bentuknya lebih kompleks kayak air gitu, tadi gitu ya, kayak air, pakai rumus yang ini ya. N kali ln I ini ya. Terus nanti sama dengan sigma N I Z I ln ya. Jadi, nah contohnya ini. Jadi untuk stopping power ini rumusnya agak panjang, jadi harus agak bertahap, tapi kalian saya bawa untuk mengerti tahap demi tahap. Yang untuk air bisa terbayang nih, pakai rumus yang ini ya. Kalian kan udah saya beri tayangannya kan ya. Jadi Iya N Bu. sama dengan kali, ya N kali ln I sama dengan sigma N I Z I ln I gini ya. Jadi kalau untuk air berarti nanti ln I sama dengan H2O ya. H2O itu berarti nanti H2O-nya ininya totalnya jadi berapa? Ya 18 ya. Terus ada H-nya ada 2 ya. Oh sorry. Ini di mana rumusnya? Kita lihat dulu. Ini sorry. Oh ya, ini untuk H-nya ya. Ini yang untuk H-nya nih ya. H-nya apa? I dari H-nya itu sama dengan 19,0 tadi dari tabel yang tadi ya. Terus ini dikali 2 kali 1 dibagi berapa? Bagi 10. Terus yang untuk O-nya ya, O-nya 105 ya. Ini kan ditambahkan ya 1 kali 8. Ini 8-nya Z-nya ya. Cukup jelas nggak?
Cukup jelas nggak rumus ini? Masih bingung para mahasiswa? Masih memahami, Bu. Oke, kita lihat lagi ya dulu ya. Kita lihat yang ini. Hmm, Kita lihat tabel yang ini ya. Ini tabel ini di ini ya, ada spesifik ionisasinya tadi. Dicatat ya, di apa di foto ya. Kalau H berapa nih? H kok 9 ini. O-nya sama nggak ya? Tadi lihat sebentar. Oh iya, oke oke ya. Oke, kita kita ini perlahan-lahan aja ya. Kita cek lagi ya. Jadi kita hitung energi eksitasi rata-rata untuk H2O untuk H2O. Kita ngitung dulu ya, ngitung dulu pakai rumus yang ini ya. Yang H dan O itu pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini ya, kita lihat ya. Untuk masing-masing kalau unsur pakai rumus ini dulu ya. Jadi kalau hidrogen tadi 19 berarti ini ya. 19 I-nya itu adalah 19 karena untuk Z sama dengan 1 sama dengan 19. Kalau Z-nya nanti antara 2 sampai berapa? Sampai 13, rumusnya 11,2 ditambah 11,2 ditambah 11,7 kali Z, gitu ya. Berarti mana? Maaf Bu, screen-nya belum diganti Bu. Oh, belum diganti. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah terlihat ya. Jadi untuk apa? Untuk nggak apa-apa deh bertahap ya. Jadi untuk hidrogen ini ya rumusnya ya. Berarti nanti untuk H2O berarti hidrogen ini dulu hidrogennya. Terus nanti oksigen, oksigen tuh Z-nya ada di mana? Di sini atau di sini? Z oksigen berapa ya? Tengah Bu. Jadi yang tengah ya. Jadi nanti 11,2 ditambah 11,7 kali berapa Z-nya? 8. Ya, kali 8 gitu ya. Oke, lanjut ya. Berarti kalau untuk H2O-nya gimana? Rumusnya pakai N kali ln I ya. Berarti terus nanti di ini kan ya sigma N Z ln I gitu ya. Dijabarkannya seperti itu. Nah, berarti seperti ini ya. Tadi ln I sama dengan tadi kan ada rumusnya kan ya. Apa sih? Ada sigma berarti N ini untuk H2O. H2O itu ada berapa? Ada dua kan H2O-nya kan ya? Ini H-nya tuh ada dua kan ya? Berarti 2 kali berapa nih? Z-nya ini berapa? Z-nya 1 kan ya? Terus, sorry, kita tadi rumusnya gimana nih? Kok dibagi 10 ya? Oke, ini dibagi 10. Dibagi 10-nya kira-kira dari mana ya? N kecilnya pindah ruas, Bu.
Ya, oke ya gitu ya. Atomnya, Bu? Kenapa? Dari apa? Ininya ya. Jadi ininya berapa? Ada 2 dengan 8 ya. Oke, 18. Oke ya. Jadi ini cukup jadi jelas ya. Cukup jelas? Ininya jadi ln I sama dengan berapa? 4,312. Berarti I-nya antilog dari 4,312 sama dengan 74,6 elektron volt. Itu untuk H2O. Gitu ya. Cukup jelas? Para mahasiswa masih ada yang mau nanya nggak nih bagian ini? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas sudah ya. Nah, berarti nanti kita masuk ke kalau mau ngitung stopping power-nya. Jadi nanti kalau ini saya pakai rumus yang ini aja ya, pakai balik ke apa? Ke yang apa? Ke yang ini aja. Ke Herman Chamber ya. Jadi yang I-nya itu untuk masuk di mana nanti? Kalau di sini bagian I-nya ngitung yang mana? Yang ini ya. Ya, Bu. Ya, jadi I-nya masukkan ini. Kalau apa? Kalau misalnya elektron yang ini berinteraksi dengan air, gitu ya. Jadi kalau dihitung diminta nanti coba hitung stopping power elektron dalam air. Nah, berarti ini I-nya masukkan ini. Oke, dari sini kira-kira apa lagi yang harus dihitung? Kan kalau EM-nya ini ada, EK-nya ada, ya enggak? Terus berarti harus ngitung ini ya, ngitung apa? Beta pangkat 2-nya ya. Beta pangkat 2-nya ngitungnya gimana? Beta pangkat 2-nya ngitungnya gimana? Nanti ada di buku Herman Chamber, di bagian-bagian depan ada ya, atau di tayangan saya ya. Jadi ini juga suatu apa? Suatu tetapan juga ya. Oke ya, berarti yang di sini yang merupakan tetapan apa saja ini? Tetapan bukan? 2pi. Tetapan, Bu. Oke, kalau Ki kecil tetapan nggak? Ki kecil Tetapan, Bu. tetapan nggak? Ya, Tetapan. Bu. Ini tetapan bukan? Tetapan ya. Ini juga tetapan, EM tetapan, beta ini nanti dicari ya, beta pangkat 2-nya dicari. Berarti yang bukan tetapan yang mana nih? Kalau semuanya tetapan kelihatannya. EK. Yang bukan yang mana? EK-nya ini ya. Ya enggak? Dengan apa? Dengan Z-nya ya. Dengan N-nya ya. Gitu ya. Baik, Cukup Bu. jelas? Oke, jadi ini sebetulnya kayaknya rumusnya belibet, tapi sebetulnya nanti kalian bisa ini saja yang apa tetapan-tetapannya dimasukkan dulu ya, terus yang bukan tetapan disisakan ya gitu biar kalau nilai cara ada soal ngitung ini kalian dari sekarang kalian hitung tetapan-tetapannya berapa, terus nanti mana yang bukan tetapan yang butuh data masuk ya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita mau menghitung misalnya apa? Tadi ini contoh tadi ada contoh soal ini ya. Ini untuk menghitung beta ya, untuk menghitung beta pangkat 2 pakai persamaan 220 ada di buku Herman Chamber ini ya. Terus energi kinetiknya ya, energi kinetiknya kalau pakai rumus yang ini beta ini nanti ngitungnya seperti ini ya. Jadi kalau mau ngitung beta pangkat 2 dengan energi kinetik berarti pakai rumus ini ya. Nah, ini nanti di equation yang dua-dua nih nanti biasanya ada jadi tabel ya. Jadi ini equation 220 ini ada di halaman yang paling lebih depan-depan rumusnya ini. Jadi kalau mau ngitung beta pangkat 2 pakai rumus yang ini ya.
Jadi kalau kita tahu energi kinetik dari elektron atau betanya, berarti beta pangkat 2-nya kita tahu ini. Jadi ini masukkan nilai 0,51 dari misalnya ya, misalnya untuk elektron yang energinya 0,1 MeV. Ini masukkan berarti 0,1. Ini adalah energi rest dari elektronnya. Terus ini 1 beta pangkat 2, ini 1 berarti nanti beta pangkat 2-nya sekian. Ya, gitu. Terus berarti secara bertahap nanti masukkan ke ini ya, ke ini ya, ke nilainya nih. Lalu misalnya kita dapat sekian ya. Jadi dapat stopping power-nya adalah 4,75 kali 10 pangkat minus 3 MeV per sentimeter. Nah, ini karena per sentimeter ini namanya stopping power linear. Lalu tadi pertanyaan yang pertamanya tadi adalah menghitung berapa spesifik ionisasi untuk partikel beta yang energinya 0,1. Nah, kita udah ketemu apa stopping power-nya, berarti kita cari rumus yang apa tadi? Spesifik ionisasi sama dengan stopping power dibagi W tadi. Nilai W tadi kan saya bilang kalau untuk apa? Untuk ini kan berarti ini di udara ya. Kalau di udara berarti ini W-nya apa? Masukkan nilainya 34. Berarti spesifik ionisasinya adalah 140 pasangan ion per sentimeter. Oke, sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelaskah para mahasiswa? Jelas, Bu. Oke ya, jelas ya. Coba kalian hitung ya, cari misalnya spesifik ionisasi untuk energi apa untuk sebentar saya cari. Sebentar ya, saya stop dulu ya. Untuk latihan Oke, untuk latihannya energi betanya 1 mega elektron volt ya. 1 mega elektron volt. Berapa spesifik ionisasinya? Nanti ini kita selesai kuliah jam berapa ya? 9.20, Bu. 9.20 nggak berkurang ya? Berkurang kan ya? Kalau puasa tuh berkurang nggak, Enji? Iya, harusnya, Bu. Tapi di Adlink 9.20. Oh, 90. Oke, ya kerjakan dulu ya. Coba soal yang apa? Yang saya berikan tadi. Jadi kerjakan berapa spesifik ionisasi partikel beta terhadap udara standar ya. Partikel betanya energinya 1 mega elektron volt. Cara mengerjakannya persis yang ini. Lalu kirim, jadi kalian mengerjakan ya, lalu kirim ke email saya ya. Kirim ke email saya ya. Jam 9 pas 20. Cukup jelas para mahasiswa? Para mahasiswa latihannya cukup Jelas, Bu. jelas? Ya, silakan kerjakan ya. Nanti udah ngirim ke email langsung bisa apa? Bisa selesai. Jangan lebih dari jam segitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu sebelumnya Bu. Ya, silakan Iva gimana? Mohon maaf Bu, tadi saya terlambat masuk ke Zoom sehingga belum absen karena kendala jaringan Bu, baru balik sinyalnya. Oke, saya absenkan nanti. Ada lagi? Ada yang ingin tanya substansi nggak? Anissa ada nggak Anissa? Ya, Anissa nggak ada. Silakan ya, kalian kerjakan ya. Ini tetap saya share aja deh.
Para mahasiswa, nanti tugasnya Iya, jangan Bu. lupa satuan dan keterangan-keterangannya cukup jelas ya. Tugas yang dikerjakan ini, soalnya satuan-satuannya cukup jelas ya. Baik. Berarti I-nya kalau standar apa tadi? Standar udara, standar air gitu ya. Standar udara berbeda, bukan I H2O ya. I eksitasi rata-rata tadi ya. Potensial apa? Potensial eksitasi dan ionisasi rata-ratanya ya. Gunakan bukan udara ya, bukan air ya, bukan water ya. Baik, Bu. Oke, para mahasiswa, mungkin ini saya akhiri saja ya. Nanti karena sekitar 2 menit udah berakhir, kita akhiri sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, para mahasiswa ya, silahkan end ya. Tapi nanti sekitar jam 9.20 kirimkan ke email saya. Saya tunggu. Jadi jangan lebih dari jam 9.20 ya. Jangan lupa diberi nama, kemudian